Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Naposo. Shalom, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan menumbuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Terima kasih. Mari kita kembali mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Naposo. Shalom, terima kasih untuk pembacaan firman hari ini. Yang menjadi pertanyaan untuk firman hari ini adalah bagaimana kita bisa hidup tak bercacat di hadapan Tuhan kala persoalan dan pergumulan menimpa kehidupan. Demikian pertanyaan atas firman hari ini. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini menyuruhkan kepada kita melalui Rasul Paulus yang mengirimkan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwasanya Tuhan Yesus akan selalu meneguhkan kita apapun kondisi kehidupan kita, baik diterpa persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan. Tuhan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam segala kondisi itu. Persoalan yang ada pada jemaat Korintus tidak membuat Paulus berhenti untuk selalu mengucap syukur. Sebab Paulus mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Meskipun di dalam kondisinya, di dalam persoalan yang dihadapinya, dia yakin dan percaya Tuhan Yesus akan meneguhkannya, menguatkannya. Oleh karena itu apapun kondisinya, apapun kesulitan yang dia dihadapinya, itu tidak akan membuat dia lari daripada firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Sehingga dia katakan di dalam nats kita ini, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Di sana Paulus hendak mengatakan kepada jemaat di Korintus dan pada kita pada saat ini, janganlah kita menjadi lemah dalam menghadapi segala macam persoalan atau pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi ingatlah, tetaplah hidup di dalam kekudusanmu dan tetaplah mengucap syukur dalam setiap kondisimu, sebab Tuhan Allah akan meneguhkan, memberikan hati yang tangguh dalam hidup kita ini untuk segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pengucapan syukur dalam Kristus harus dimulai dari pemahaman dan kesadaran. Kita harus sadar tentang siapa kita di hadapan Allah. Kita wajib mengenal siapa Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan iman kita kepada Yesus Kristus akan menuntun hidup kita untuk mengenal Dia. Sebab jika kita sudah mengenal Dia, kita patut bersyukur bahwasanya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun persoalan, apapun pergumulan, seberat apapun pergumulan kita. Sehingga di saat kita mengenalnya dengan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita, di sana kita akan diarahkan untuk
tahu mengucap terima kasih dan mengucap syukur kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, jadilah pribadi orang percaya yang kuat. Jadilah pribadi setiap orang Kristen yang percaya, yang beriman teguh, yang kokoh, dan yang tangguh di dalam Tuhan. Tuhan telah memulai suatu pekerjaan yang baik di dalam hidup kita, dan Ia akan melanjutkannya sampai sejauh ini. Ia tidak akan meninggalkan pekerjaan itu sia-sia dan tak terselesaikan, tapi Dia akan tetap menyelesaikan pekerjaan, yaitu rancangan keselamatan yang telah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, Ia akan selalu meneguhkan hati kita. Ia akan selalu menguatkan kita di dalam kelemahan-kelemahan kita tersebut. Sebagaimana kesaksian Rasul Paulus di dalam nats ini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab di saat aku lemah, di situ aku akan menjadi kuat, katanya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ia akan menjaga sampai kita tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, inilah yang menjadi jaminan bagi kita orang-orang percaya. Tuhan akan selalu meneguhkan kita asalkan kita tetap berpaut dan bergantung kepadanya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan meneguhkan kita asalkan kita tetap setia di dalam kehendaknya. Oleh karena itu, setialah hingga akhirnya, sehingga kita akan dijumpainya tidak bercacat. Oleh karena itu, saudara terkasih, apapun persoalan dan pergumulan kehidupan kita, mari kita tetap kuat menghadapinya. Mari kita selesaikan itu dengan setia di dalam firman Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita dalam melalui segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.